Kembali lagi di Porosalang bersama saya Patrick dan gua Fuad. Kembali di Twin House. di Twin House Cipete. Brand new Twin House. Kita di lantai 2. Luar biasa Bapak Angga. Mantap. The best. Mantap betul Bapak Angga. Ini Twin House-nya sekarang ya. Perubahannya signifikan banget ya. Yang Ya. dari dulu lantai sebelah kanan, rumah kanan, itu kan cuma satu lantai. Sekarang Ya, udah ada lantai 2-nya. 2 lantai. Dan lantai 2-nya itu, ini tempat kita sekarang syuting. Ada outdoornya untuk yang perokok, dan ada indoornya bagi yang tidak merokok. Ya. It's a good- Progresnya jelas lah macam MU under Ole. Yes. Jelas progresnya. Yes. Dari yang berantakan-berantakan, dari yang dulu appointed Moyes berantakan, Moyes dipecat, diganti sama Van Gaal, mainnya begitu-begitu aja, lu bilang boring segala macam. Jose Kemudian juga pragmatis. masuk Jose memang membawa piala, tapi untuk scope yang lebih besar ternyata kapal masih oleng kapten, kan gitu. Karena di salah satu faktornya itu dia juga nambahin pemain, tapi gajinya semuanya luar biasa mahalnya. Ya, Ole itu kan emang udah salah dari dulu kita bahas. Jadi Ah. sekarang dibawa Ole Semua masuk dirapiin musim nih. ketiga yang full. Walaupun musim lalu ke final tapi tidak juara ya, tapi kalau gua sendiri masih berpendapat bahwa in a good track lah gitu. We're still in a good track, belum We're still in a good masih track di gitu jalur ya, karena yang diharapkan. masih jalur yang diharapkan gitu. Dan apa, walaupun kemarin kalah lawan Villa, tapi kalau lu compare lagi dengan musim lalu, di jumlah pertandingan yang sama United itu peringkat 14 sampai 15 kalau Ya, nggak salah. dan kalau nggak salah di jumlah pertandingan yang sama kita tuh di dalamnya itu kita terbantai 1-6. Ya, yang sama Spurs Sama gitu. Spurs. Ya, maka itu peringkat. Dan waktu itu 14 semuanya pada sampai 15. mengamuk-ngamuk bilang Ya. musim ini degradasi atau apa semua kan. Betul, betul. Nyatanya betul. posisi 2 di akhir musim Nyatanya kan posisi gitu. 2 gitu. Apalagi kalau startnya bagus. Ya. Jadi sama United sama Twin House nih progresnya jelas. Bagus. Menjadi ke arah yang lebih baik so far. So far. Cuma kalau Twin House kan udah kelihatan nih. Jelas nih udah jadi Buka segalanya. cabang juga kan? Kalau nggak salah Twin House udah ada Udah. cabangnya juga di Udah ada. daerah Blok M Bintaro ya, udah. Bintaro. Oh ya, udah buka baru lagi di M Block. Di M Block ya, sorry. Nah, sementara kalau United under Ole kan kita bisa bilang progres tapi belum sampai ke garis finish. Betul. Nah, finish line-nya itu seperti yang udah berapa kali gue bilang sama Patrick, ya nanti kita lihat di akhir musim gitu. Cuma memang jujur dengan kemarin kalah lawan Spurs, dengan kemarin kalah lawan Villa, agak berat nih jadinya, Pet. Karena kita nempel semua nih, Pak. Sekarang. Bukan. Jadi apa? Tren. Ntar dulu, Pak. Boleh pause nggak? Hujan. Gerimis, Ya? hujan. Pindah ke dalam. Gerimisnya sudah agak reda, tapi ya kita lanjut lagi lah ya. Tadi kan kita udah ngomong soal progres. Tadi titik terakhirnya di mana? Jadi gini, tapi memang kalau gua sendiri ini menjadi waktu yang krusial nih buat Ole gitu ya, karena iya tadi lu bilang nih sekarang lagi susah. tiga kali kalah di empat pertandingan terakhir itu hampir tidak bisa ditolerir, hampir kalau menurut gue ya, karena kan lu harus lihat juga proses kalahnya seperti apa kan gitu. Betul. Yang Boys kalahnya seperti apa gitu ya, kemudian lawan West Ham di FA Cup kalahnya seperti apa, dan terakhir Villa gitu loh. Bahkan kalau Villa, kalau kita mau misu-misu, kita bisa bilang aja bahwa wah itu kan harusnya offside, Oli Watkins bisa offside tuh segala macam, karena Leicester sendiri dianulir golnya seperti Betul. itu. Cuma kan ya udah, kita di Porosalang sih bukan tipe yang akan misu-misu akan hal tersebut gitu loh. Cuma memang beberapa pendekatan permainnya di waktu lawan Aston Villa itu tidak berjalan dengan baik. Plus nggak tahu nih, tadi ada yang nge-tweet satu akun dari luar, mungkin ada konspirasi katanya kenapa Konspirasi penaltinya Bruno tidak gol, karena mereka sempat ada bikin seolah-olah Ronaldo berkata kepada Bruno Fernandes well done. Itu di quote juga sama Cano juga baca tweetnya. Jadi seolah-olah ini mengulang kasus waktu Van Gaal sama Mourinho, yang mana pemain-pemain tidak mau bermain buat manajernya. Ini yang lagi ditiupin nih di sana gitu loh. Konspirasi barunya. Yes, karena
Bruno dari 22 penalti satu yang nggak gol kalau gua nggak salah ingat. Persentase dia Sebelum paling ini, tinggi. sebelum ini, Bahkan ya. kalau lu dengar kemarin komentator bilang bagi yang nonton yang resmi, makanya jangan nonton streaming ilegal. Jadi lu nggak tahu gitu loh. Kecuali lu ngerti bahasa Arab sama kalau bahasa China segala macam. Belum tentu ya. juga itu yang disebutin. Iya kan. gitu loh. Nah, kalau kemarin kan dibilang Apa dibilang dia? persentase penaltinya Bruno lebih tinggi dari Jauh. Ronaldo, 94% apa berapa lah Ya. gue lupa gitu ya. Sementara Ronaldo tuh cuma 80-an gitu. Dan Ole sendiri sebelum waktu press conference kan mengatakan Emang Bruno yang memang ditunjuk sudah pengambil. ditunjuk dari Iya, awal, iya dari gitu. awal gitu. Cuma memang jadi nggak ada itu istilah mereka rebut-rebutan tuh ya nggak nggak ada. ada gitu. Justru mungkin kalau lu lihat Ronaldo ada sedikit ngobrol sama Bruno, bisa jadi itu encouragement buat Ya. dia gitu. Nah, ya. gue belum baca tuhnya tuh. Apa? Ya itu well pokoknya done, terus dia cuma ada tulisan well done gitu. Terus di tulisan itu seolah-olah sampai mereka ada menulis itu bahwa Steven Gerrard pada saat Liverpool kalah sama, aduh kok gue jadi lupa ya. Tunggu dulu sebentar, gue lihat ya. Tunggu. Gue lupa. Gue baca sementara dulu. nunggu kalian liatin aja wajah ganteng gue. Oke? Tunggu dulu ya. Ganteng kan? Steven Gerrard itu Protes ada tidak gol penalti di hari Roy Hodgson dipecat. Oke. Jadi konspirasinya itu seakan-akan penalti itu agar menunjukkan bahwa pemain sudah tidak mau main untuk Ole lagi. Yes. Wah, itu konspirasi bisa jalan tuh. Luar Tahu nggak biasa. kenapa? Diembus Berarti lagi. Shaw juga pura-pura cedera, Yes, Maguire pura-pura Maguire cedera. Sorry. Nah, Liverpool 2011 tuh kalah 3-1 sama Blackburn Rovers. Oke. Pelatih Liverpool itu Roy Hodgson. Di hari Liverpool kalah di hari Roy Hodgson itu dipecat, pada saat lawan Blackburn itu Steven Gerrard penaltinya nggak gol. Oke. Jadi langsung ada cocok logi. Cocokologi. Yes, Oke. Bruno nggak gol penalti, bisa jadi Ole akan dipecat, Oke. gitu loh, ya kan? Sementara itu bisa dibantah hari ini juga karena Manchester United sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa Ya. mereka mendukung 100% oleh Gunnar Yes. Solskjaer dan tidak ada alasan untuk mereka memecat sama sekali karena mereka puas. Moyes juga gitu loh dulu. Betul, tapi nggak beda. Moyes pada saat itu manajemen ngomong kayak gitu, tapi mereka juga melihat bahwa fans sudah tidak menginginkan. Oh, iya. Dalam keadaan Ole, Iya. fans di stadion Fans itu masih backup, menyanyikan, ya. masih Karena backup. yang dianggap tuh fans yang di stadion. Ya. Yang fans di Twitter, Fans yang siapa? di Twitter, Jembatan yang pakai emas, KW, jembatan emas nggak dipakai. yang pakai streaming ilegal tuh nggak dianggap gitu loh. Lo kalau yang di luar itu, tadi juga kan kita baru bahas ya sebelum take ini Ya. ya. Yang namanya streaming ilegal, yang KW-KW, yang ngomong-ngomong di Twitter ya apa itu semua termasuk panutan kalian yang baru sekarang ini ada, gue baru tahu ternyata mereka tuh bermanut kepada jembatan emas. Gue nggak mau nyebut namanya karena gue nggak mau kasih spotlight juga kan. Si jembatan emas ini kan dulu dia teriak-teriak Sancho, dulu dia bela-bela Ole. Cuman dia ngelihat dia udah kalah tren dengan yang Switch dong. Twitter yang apa Karena yang banyak yang udah dukung dukung Ole. gitu loh, Jadi iya. dia kan butuh untuk orang Iya penonton. dong. Karena kalau gua memberi bahan yang sama lagi, Orang mendingan nonton yang satu lagi. Iya, gitu Mendingan loh, gua karena- mencoba sesuatu yang baru. ya yang baru. Dan akhirnya dia sekarang tuh si jembatan emas mengatakan, gua nggak bilang Ole in, gua nggak bilang Ole out, tapi Gua objektif. gua objektif mungkin karena udah ke Old Trafford 2 kali ya. Iya. Cuman gua melihat bahwa tidak ada progres. Gini. Padahal kalau orang pintar, ya itu namanya jejak digital itu kan ada. Jejak digital tuh Lo kejam. tinggal lihat video dia beberapa bulan yang lalu aja, itu masih all in banget, Pak. Yes. Dan bukan berarti kalau kita all in kita nggak bisa berubah juga, Oh, bisa. iya. Ya kayak gua aja sekarang kan gua bilang bahwa lu kau jauh sedikit lah, ngapain dekat-dekat kali? Kan Cuma kita biasa aja zoom, nggak bisa Enggak. peluk-peluk aja, Hey. nggak bisa. ini air liur bangsat gitu. Nggak jadi kalau misalnya pun lo, kita punya opini, kita juga punya opini kan. Iya. Kita selama ini juga kita Droplet, gua mau bilang droplet sampai susah tadi kan. ya, kita maksudnya kita kan udah dari awal kan udah kita bilang di Ya. Poros kita udah bilang episode pertama kita langsung udah bilang untuk musim ini kita bilang apa, ini musimnya Ole wajib membuktikan diri. Oh, iya. Harus kita minimal adalah 1 piala kita bilang kan. Jadi bukan kita yang mendukung bom babi buta juga enggak. Ya bahkan tadi yang gue belum menyelesaikan ya, bahwa menurut gue ini masuk masa krusial. Lawan Villarreal sama Everton, kalau tidak bisa bounce back, mungkin ada pasti, kemungkinan Ole akan dipecat tuh ada, Pak. Oh pasti. Dan ditambah lagi jadwal kita untuk Berat. ke depan ini agak berat ya. berat. Di Champions League, baik itu di FA, baik itu di liganya sendiri, itu berat banget memang. Ya. Termasuk di dalam itu ada Liverpool. Ya, ada Which is Liverpool. itu bisa menjadi titik. Ya. Kalau dia sampai kalah di lawan Liverpool itu kemungkinan besar tuh. Jauh. Kalau gue ngelihatnya memang Villarreal sama Everton ini yang sangat krusial menurut gue. Oh iya. Jadi Karena itu tadi setelah 3 kali kalah di 4 pertandingan terakhir gitu ya, walaupun menurut gua
mainnya juga nggak jelek-jelek aman. Orang kan selalu bilang Ole main tidak punya sistem, tidak punya skema segala macam. Gue bingung gitu ya. Sistem ada gitu. Cuma memang mungkin belum berjalan. Terus Tidak berjalan, kenapa masih efektif. mainin Fred segala macam, itu juga satu hal yang memang setelah Van de Beek main bagus kemarin gue pertanyakan gitu. Tapi balik lagi di latihan, terus kalau lu lihat persentase kemenangan Fred dengan McTominay, persentase kemenangan MU dengan Fred dan McTominay itu bermain tuh 58% kalau gue nggak salah. Lu bisa googling lah, nanti lu bisa cari. Nah, itu kan satu fakta, satu data yang tidak bisa lu tepikan. ya. Benar kan? Betul. Nah, lu tidak bisa semerta-merta mengubah dengan Pogba, Matic atau apa gitu ya. Kan mereka pasti berpikir gitu loh bahwa ini faktanya itu jelas gitu, datanya jelas gitu. Makanya masih dipasang mereka berdua gitu. Walaupun jujur gua dari yang Van de Beek main bagus tuh lawan Villa juga sebenarnya gue pengen lihat Van de Beek yang main kan, karena walaupun kemarin juga sempat ada beberapa analytics yang menunjukkan terkadang si Fred sama McTominay main terlalu ke dalam. Oke gitu. Ya, betul. Karena gini, main bola itu 90 menit. Main bola itu 90 menit. Lu bukan main bola 2 menit 3 menit yang pas posisi lu di situ yang langsung lu explore. Dalam 90 menit ada kok Fred yang ngasih progressive passing, McTominay yang kasih progressive passing gitu loh. Cuma kan yang dilihat jadinya pada saat mereka memang benar-benar di bawah gitu loh. Yang dilihat itu kesalahannya, dan itu dia gue bilang main bola itu 90 menit, sementara dalam 90 menit itu juga lu pasti bikin kesalahan dong. Pasti ada kesalahan. Ya walaupun ya ada lah mungkin main yang nggak bikin kesalahan, kayak misalnya Varane sempat yang 100% segala macam Lindelof gitu. Cuma maksud gue dalam 90 menit permainan sepak bola gitu, permainan yang digerakkan oleh tubuh kita sendiri gitu ya, selalu ada kemungkinan lu membuat kesalahan. Selalu ada kemungkinan lu lupa di mana seharusnya posisi lu gitu loh. Nah, kemarin itu kan ada beberapa analisis yang gue lihat Fred sama McTominay itu terlalu di bawah. Ada 2 atau 3 kejadian tuh yang sempat gue lihat ada tweetnya gitu ya. Iya, gue benarkan emang seperti itu kejadian. Nah, pada saat seperti itu harusnya kan kalau ada pemain yang bisa lebih posisinya lebih maju, lebih dekat ke lingkaran tengah, maka dia bisa menjadi opsi penerima umpan. Yang mana mungkin karakter itu ada di Pogba, ada di Donny van de Beek gitu ya. Nah, kemarin nggak ada, makanya orang kan track kenapa Fred. Tapi balik lagi yang lihat data, yang lihat mereka latihan kan tim pelatih. Tapi untuk lawan Villarreal, gue rasa Fred akan main. Si Van de Beek akan main gitu. Kalau gue pribadi ya, kita ngomongin lawan Villa kemarin. Ya. Gue nggak mau panjang lebar lah tentang permainan kita jelek atau apa ya, nggak memuaskan udah pasti ya, karena hasilnya juga tidak memuaskan. Tapi kalau gue cuma mau menilainya itu, kita tuh benar-benar banyak banget chances yang kita buang pada pertandingan itu. Dan gue orang yang tadi yang lu bilang masalah penalti apakah offside atau enggak, gue justru nggak mau mempermasalahkan itu. Bagi gue gue mempermasalahkannya justru kenapa lu nggak bisa bikin gol. Nah, kenapa sampai 2 menit terakhir kita masih pada posisi seperti itu yang dan balik lagi kita objektif kok. Gue juga masih mempertanyakan Ole ya, kan gue sering ngomong sama lo kan, gue yang masih pengen 4-4-2, kita udah pernah bahas ya. Kenapa nggak 4-4-2 gimana episode yang kemarin juga kita bahas. Tapi kalau dari sisi gue kan, kalau 4-4-2 kita semua pemainnya udah ada, kenapa masih maksakan 4-2-3-1. Tapi semua itu kan keputusan Ole yang tahu seperti apa, dan itu resikonya dia dan gitu tim kepelatihannya dia. Jadi bagi gue nggak mempermasalahkan kita kena penalti atau golnya itu offside atau enggak, kontroversial apa semua. Bagi gue lebih mempertanyakan kenapa sampai 2 menit terakhir kita masih 0-0 kan gitu. Dan sampai itu kenapa lu terlalu banyak maksain bola yang tidak harusnya lu shoot. Yes. Greenwood berapa kali, Ronaldo juga ada. Termasuk gitu. Yang Ronaldo kosong, Greenwood nggak passing. Betul, yang di kanan gitu. Kemudian, apa mungkin Greenwood bilang, kemarin kok kayak gini, awak pun mau ikutan kan gitu. Toto nggak gol. Si Bruno juga ada gitu ya. Bruno babak yang menit awal itu loh, yang dapat bola, enak itu bola gol dia banget itu, yang dia tendang termasuk tinggi gitu. Pogba yang menit-menit terakhir yang bawa sendiri ke depan. Itu yang. Jadi betul-betul yang namanya chances itu ada. Kita kalau chances ada, berarti sistem jalan sebenarnya. Nah, itu dia kan. Lu bisa bikin peluang, artinya sistem itu jalan. Nah, cuman masalahnya eksekusinya tidak baik, finalisasinya nggak baik. Ya, itu yang nggak kasih perumpamaan. Kodok mati di Wakanda, yang salah tetap Ole. Betul. Pemain tidak bisa mengeksekusi sistem yang benar, yang salah tetap Ole. Itu aja terus yang dilihat. Gua nggak mau bela Ole, gua juga nggak. Kalau yang pertandingan kemarin, gua nggak mau bilang bahwa pertandingan itu udah berjalan dengan baik. No. Bagi gue itu it's not a good game yang kemarin,
Tapi kemarin kan kebetulan gue nonton bareng sama teman-teman Indomaret tuh, nobar. Gue bilang tenang aja. Mau namanya zaman Moyes, mau namanya zaman Jose Mourinho, LVG sekalipun, kita itu di Desember tuh selalu di situ kita kejar. Itu udah dari zaman Sir Alex. Iya. Enggak, maksudnya kan setelah Sir Alex juga kan kita tetap seperti itu, konsisten di bulan Desember. Termasuk oleh musim lalu juga kita di Desember ngebut kan gitu. Yang jadi bagi gua kunciannya itu Februari apa kalau gua nggak salah. Nah, bagi gua itu kuncinya itu di Desember. Tapi ya itu balik lagi kayak lu bilang, Wat. Takutnya kalau dia kalah 2-3 pertandingan ini, kemungkinan selesai. dia diselesaikan Selalu juga ada kemungkinan itu gitu loh. Dan Jadi, kita balik lagi siapa kalau memang itu aja ya udah gimana, kita akan dukung yang berikutnya. Gitu. Tenang aja, mau nanti Conte, mau Zidane, Gue yakin gini, Wat. mau siapapun lah gitu. Gue yakin gini, manajemen juga nggak mau Sam Allardyce juga gue dukung kok. Lampat nanti. Seru tuh kalau Frank Lampard. Iya kan? Nggak, cuman gue yakin nih, manajemen juga kan nggak bodoh. Gue pecat oleh sekarang, penggantinya cuma Conte. Sementara dulu di bawah Jose, defensif, nggak jalan juga. Yes. Jadi dia nggak akan mungkin. Plus lagi, manajemen juga nggak gila. Gue beli pemain penyerang semua. Betul. Tiba-tiba gue pecat oleh, gue ganti manajer yang mengandalkan defensif. Jelas-jelas nggak akan bisa jalan dia. Dan ditambah lagi mulai Januari gue terpaksa belanja gila-gilaan lagi. Pasti ada kebutuhan yang dia mau kan. Which is manajemen juga nggak. Manajemen kita tuh pelit biar lu tahu ya. Belum lagi masalah pesangon apa semua. Jadi gue yakin manajemen tuh akan mempertahankan Ole. Satu, masalah bisnis. Yang kedua, nggak ada pengganti yang cocok juga kok. Saat ini belum ada. Lu mau lu jangan terlalu mengidolakan Zidane juga lah. Zidane itu bisa menang juga dengan lu lihat lah mega bintangnya di Real Madrid dulu kan gitu. Dan Zidane sendiri banyak orang bilang nggak punya sistem. Iya. Jadi ketolong karena Ronaldo segala macam. Tapi ya I'm a not a huge fan ya. Gue juga suka Zidane. Gue suka Zidane. Karena even lu tidak punya, kalau misalnya dia nggak punya taktik segala macam karena ngandelin skill individu segala macam, dengan dia bisa menangani ruang ganti itu skill tersendiri juga. Yang kocak kemarin, Pak. Ada yang bilang di Twitter, mention aku. Apa? Rooney aja bang penggantinya katanya kan. Mumpung derby juga kan lagi nggak bisa membayar katanya kan. Ku bilang gini, Wayne Rooney datang, aku yang paling bahagia. Aku pecinta penyewaza. Masalahnya, tapi nanti main 10 pertandingan nggak pas, kalian suruh pecat lagi. Sama aja. Gitu aja. Terus ada bilang, kalau nggak gigs saja kan udah terbukti waktu itu. Terbukti apa? 3 pertandingan enggak, 4 ya. 1 menang, 2 seri sekali kalah. 4. Kalau salah gitu. Kalau nggak salah berapa? 1 menang, 2 seri 1 kalah. Kalau nggak salah ya. Jelas kan? Itu dia nggak diapa-apain karena orang semua tahu dia caretaker. Ya, sama kayak Ole waktu dia kalah-kalah juga nggak ada yang ngoceh karena dia waktu itu caretaker. Apalagi seandainya nanti Ole kan juga sampai 10 apa 11 pertandingan setelahnya kan. Nah, seandainya tadi misalnya nih Giggs yang masuk kalah 5 kali lagi atau apa itu, Giggs sih out juga ujung-ujungnya. Udah itu aja. Karena yang di media Twitter ini udah jelas kayak gitu. Gini lah. Gini, kalian yang selalu mau hasil instan gitu loh. Sementara ya mungkin nggak salah ya, karena tingkat kematangan kali ya, sorry gitu lah. Tapi kalau gua sih masih percaya in a good track gitu ya. Cuma memang masuk 2 atau 3 pekan ke depan ini akan menjadi satu cobaan yang sulit bagi Ole. Karena kenapa gue bilang in a good track? Karena kan harusnya lu lihat dari awal ya, dari awal dia mulai ngambil apa yang dia udah bikin. Tapi kan kemudian nanti akan ada argumen lagi, wah belanjanya udah banyak gini. Udah kalau itu gue udah give up aja. Karena capek kalau gitu ngeladeninya gitu loh. Lu mau masalah kan? Itu tadi yang aku bilang kan. Ada tweet ini bolot luar negeri ya. Jangan kau sangka cuman bocah-bocah kecil aja yang kami ladenin. Kalau aku yang di luar negeri sana pun ku ladenin. Gua ladenin dia bilangnya, ini dengan keadaan pemain seperti ini, ada Ronaldo, ada Varane, ada Sancho. Kenapa kita masih kayak mainnya seperti gini? Enggak masih target kita itu top 4. Apakah MU udah menjadi sekelas ini? Bukan top 4. Enggak, bukan maksudnya apakah target MU cuma sebagai top 4? Iya. Apakah MU itu udah cuma sampai sekelas ini? Dia bilang pakai bahasa Inggris kan. Gue jawab, bos, target minimal top 4. Ngadepnya ke sini, nggak perlu ngeliat aku dari tadi. Aku kangen kali sama kau, si anjing. Nggak, jadi target kita tetap top 4, ya kan? Cuman masalahnya target minimal itu kalian bedakan. Target utama udah pasti juara, ya. Masalahnya lu kan juga harus punya minimal. Nggak ada jaminan kalau lu target juara harus jadi juara juga. Lu minimal 1-2 lah berarti kalau target juara kan. Tapi minimalnya banget tuh lu jangan sampai keluar dari zona Eropa juga kan gitu. Jangan sampai kejadian. Dan yang mau juara kan bukan cuma lu doang. Lu mikir dong. Nah, ditambah dengan semua faktor itu gue bilang gini. Bos,
Makanya ngikutin MU itu lihat-lihat. Kalau ngikut kayak kita yang udah lama 2003 2004, 2004 2005, 2005 2006. Ya. Nggak juara. Ada Rooney, ada Ronaldo, Ada Ferdinand, ada Vidic, ada Scholes, ada Giggs. Nggak juara. 3 Top musim 4, itu. iya, posisi 3, posisi 2, posisi 3. Iya. Ya. Jadi juara itu. jangan bilang sama kita dengan kualitas yang seperti ini kita wajib juara. Dengan lu sangka Chelsea nggak memperkuat skuadnya, lu sangka Liverpool nggak memperkuat skuadnya, lu sangka City nggak memperkuat skuadnya. Makanya kalau jadi orang Indonesia itu penyakitnya itu cuma itu. Yang dilihat itu aku. Kayak yang kemarin kita ngomong itulah. Kita jelasin kayak manapun bebalnya tetap aja kan. Diajakin untuk datang ke sini untuk bayarin kita makan, tiba-tiba nge-DM salah satu follower bilang, "Udah ku ajak itu jagoan kalian tuh, nggak berani dia datang." Lah, di timeline udah jelas-jelas datang aja ke sini bayarin makanan kami. Berarti kan ajak ketemuan kan? Nggak nyampe nalar, susah Wak. Tadi, by the way, ini off the record, bukan off the record, maksudnya off the screen tadi, sebelum kita take yang kemarin ribut sama Bang Fuad, gue salut sama dia datang tadi, si Rehan ya. Nggak usah sebut nama kan nggak usah sebut. harusnya emang kampret aja lu. Karena aku yang edit nanti, jadi nanti tinggal tit. Nggak ada, maksudnya dia datang, which is itu udah salut gue. Umurnya 22 tahun. Umur 22 tahun. Ini yang udah punya anak 2, ngocehnya udah kayak anak bayi, iya nggak? Kau dengar itu ya, nggak boleh sebut nama dia ya? Nggak boleh. Setelah udah itu nggak usah dibahas, gue nggak mau Oke. bahas gitu loh. Lanjut, Cuma jadi intinya balik karena- lagi Nah. bahwa bukan berarti kalau lu punya Varane, punya Sancho, punya Ronaldo, lu itu ibaratnya ditasbihkan, lu tuh harus jadi juara. Ya. Bisa marah Lukaku dan kawan-kawan di Chelsea, ya kan? Kalian anggap apa kami ini Iya. kan gitu. Kau sangka apa? Walaupun aku memang tetap aja pada konsisten. Iya. Nama aku itu kalau temu tim besar nggak bisa bikin gol, kata Lukaku kan. Iya. Tetap aja, jangan kau anggap remeh aku, kata Lukaku kan gitu. Ya. Jadi memasuki pekan krusial Memasuki, nih, menurut gua ya, imut memasuki. memasuki pekan-pekan krusial bagi Uli Iya, karena secara mental kan pasti agak sulit gitu. Sama emang semakin banyak yang pertanyakan itu tadi kan, rata-rata kan bilang tidak punya taktik, tidak punya terobosan gini. Nah, kalau gue memang berharap, kalau gue emang satu sih yang gue pikir yang harus dia ubah adalah lo harus berani mainin Van de Beek gitu loh. Ya. Cuma balik Setuju, lagi ya, setuju. gue cuma bisa bilang emang kawan ini yang ngelihat terus-terusan di lapangan Di latihan gitu seperti ya. apa. Gitu. Cuma kalau gue berharap lo harus berani mainin Van de Beek gitu ya. Bahkan kemudian sekarang yang lagi rame kan kenapa taruh Pogba di kiri? Men, lu lupa Pogba udah dari musim lalu Ya, lo main di betul, situ betul. gitu ya. Perasaan dulu waktu dia di tengah pada bilang, kenapa Pogba nggak Iya. ditempatkan di mana dia paling nyaman, Iya, menyerang gitu katanya loh, kan? menyerang. Nah, ini sekarang dikasih di kiri gitu ya sampai Nggak disimpan pernah Sancho. puas kali ya. Ada aja gitu. Udah kalau- perempuan. kalau gue memang Salah. Nggak boleh. itu tadi gue berharap memang harus berani mainin Van de Beek gitu ya, karena kalau memang permasalahannya kayak yang orang-orang bilang oh nggak ada progressive passing nih segala macam, aduh golnya Greenwood yang pas lo Newcastle itu kan progressive passing West Ham tengah. gol pertama juga dari Iya Fred gitu. kok. Jadi enggak lah, kalau West Ham gol pertama kan tidak langsung dari Fred, itu bola Ya, corner enggak. Fred ke Bruno, progresif Ah, passing itu yang ke yang depan langsung Fred. ke depan. Nah, gitu. Jadi menurut gua memang harus berani nyoba Van de Beek gitu ya. Dan akan menjadi sulit nih karena lawan Villarreal tuh tanpa Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire mungkin dan Luke Shaw. Shaw berapa Gitu. lama belum tahu ya? Belum sama-sama Maguire sama Shaw belum keluar. Hari ini kan baru mulai keluar. press conference gitu. Iya, iya. Nah, itu akan sulit tuh. Karena paling nggak lu cuma tinggal punya Dalot di kanan, Alex Telles di kiri, terus Lindelof atau Bailey lu pairing dengan Varane gitu loh. Dan lu udah nggak punya backup, Brandon Williams sudah lu pinjemin, ya kan? Lu cuma tinggal punya siapa sekarang back tengahnya? Ya seharusnya sih Back bisa kanan. lah ya. Phil Jones paling. Enggak, tapi menurutku seharusnya sih bisa. Karena musim lalu juga kan kekuatan kita juga gitu-gitu aja. Seharusnya Ole bisa lah Ya, mengantisipasi hal itu. Nah. Cuman ya balik lagi, tidak dengan kekuatan penuh jadinya. Yaitu yang jadinya krusial buat Ole. Ya, Lo harus membuktikan diri tapi Ya. tidak dengan squad yang terbaik betul, lu tidak. kan gitu. Dan kalau gua lebih memilih itu tadi ya Dalot, Lindelof, betul. si Varane, Alex Telles, semoga dia tidak banyak bikin error kayak di lawan West Ham kemarin di FA Cup. Ya. Gue sih berharap mainin Van de Beek sama McTominay. Setuju banget. Kemudian Pogba lu istirahatin, lu kasih Sancho. Ya. Greenwood lu istirahatin. Yes, please. Greenwood lu istirahatin. Lu kasih Sancho. Ya udah. Si lu ini udah balik mainin kan? Si Cavani sama Rashford belum. Bukan siapa yang
yang muda. Oh, siapa? Ahmad Diallo. Diallo udah Ya, balik. Diallo ada kalau nggak salah. Cuma kalau gue sih itu Greenwood, Cavani sama Ronaldo plus di belakangnya Bruno. Kalau gue ya. Greenwood. No, Cavani, Ronaldo sama Ya, lu Sancho. bilang Greenwood tadi. Oh ya, sorry. Sancho, Cavani, Ronaldo. Karena kayak kemarin itu juga salah satu faktor lu agak susah mengubah gitu ya, karena lu udah kehilangan 2 back, udah lu pakai 2 Ya, substitute ya, lu ya. itu kan udah gue tweet gitu loh. Ya. Lu cuma punya jatah Efektif satu, lu cuma punya satu gitu loh. lah. Lu cuma punya jatah satu yang akhirnya dia pakai Cavani di menit 80-an gitu loh. Ya. Karena kalau misalnya dan itu dia ganti gelandang kalau gue nggak salah kan? Cavani itu ganti siapa ya? Gue lupa. Ganti gelandang deh kalau nggak salah, karena Greenwood masih main, Ronaldo masih main, Pogba masih main, Bruno masih main. Cavani ganti McTominay. Oh iya betul, McTominay. Cavani ganti McTominay gitu loh. Bukan McTominay Iya, gantinya iya. Maguire bukan? Enggak. McTominay kan emang main sama si ini, sama Fred Oh, dari iya, awal. iya, betul, Gimana sih? betul. Gitu loh. Jadi maksud gua ya sulit pada saat lu udah kehilangan 2 back lu di awal-awal gitu ya. Nah, untuk menggantinya itu ya lu nggak, udah pilihan lu udah cuma tinggal satu gitu loh. Betul. Dan itu harus lu manfaatkan benar-benar. Nah, waktu itu Oleh memanfaatkan dengan Cavani, walaupun ternyata mungkin waktu udah terlalu inilah sedikit gitu loh. Tapi memang kan paling nggak dari pergerakan Cavani juga tuh dapat penalti yang di crossing. Iya, yang di crossing Tapi dulu. yang gue sesalin kemarin tuh memang terlalu banyak syuting yang dipaksakan sehingga Disia-siakan, betul. itu tadi. Greenwood aja udah berapa? Dia sendiri lah ya. nggak Total usah- tuh kalau nggak salah tuh ada 12 berapa gitu, karena total shoot kita tuh ada 22 kalau gua nggak salah. Tapi Bang, kemarin. aku mau nanya Bang. Hmm. Ole kemarin kalah. Shoot on goal banyak walaupun disia-siakan seperti yang Ya. barusan kita bahas. Ya. Pak. 28 shot, 4 yang on target, 24 yang sia-sia. Ya, nah terus kemarin itu Chelsea no shot on goal nggak ada dibahas sama sekali Bang. Sementara kita waktu itu 2 shot on goal lawan Young Boys cuma dibilang wah apaan ini. Ya. City 1 shot on goal nggak dibahas Bang. Chelsea kemarin no shot on goal nggak dibahas Bang. Terus nanti kalau kita bilang nggak MU nggak makan, dibilang kita merasa diri kita spesial banget gitu loh. Ya, emang MU spesial lah. Gimana nggak spesial ya Bang ya? Yang MU lainnya memang spesial. yang lainnya sama kayak gini kejadian dengan kita. MU nggak memang dibahas. spesial. MU memang spesial. Tahu kalian ada chantnya kayak gini. We're Man United, we do what we want. Itu bisa terjadi gara-gara kalian sering kali ngocehin kami. Jadi kami udah capek, kami tinggal jawab aja. Kalian mau ngoceh apa aja, kami Manchester United lakukan apa yang kami ingin lakukan kan gitu. Tapi menarik memang, kemarin sempat gue baca tweetnya, ada perempuan, udah nggak gue anggap adik lagi sih ya, gue nggak mau sebut namanya, ada di threadnya dia gitu ya, ada di thread, ikut-ikutan. ada di tweetnya dia sama beberapa temen gitu ya, salah satunya sama Gusti kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa ya mungkin ini karma fans United yang zaman dulu yang segitu arogannya. Iya kan? Ya Emang kayak kita zaman arogan kita terus, dulu. Iya, ya. maksud gua zaman dulu kan kita bisa arogan karena kita sering juara gitu ya kan. Main juga mau apapun juga ya kita arogan aja karena Sekarang pun aku masih arogan kok. itulah kan. Coba belajar dengan nanti temaki jadinya kok capek ngeditnya gitu loh. Jadi maksudnya terus. jangan dipancing-pancing orang Terus, gitu. terus. Jadi maksud gua Oh ini aku yang edit ya itu lupa. memang menarik ya menurut gua. Zaman dulu itu ya lu bisa arogan karena lu menang terus gitu ya. Sempet sih ada periode lu nggak juara gitu. Tapi paling nggak kan lu masih bisa datang ke tempat nobar atau apa itu dengan we are Man United gitu ya. Ya. Nah, kalau yang sekarang tuh kan mungkin lebih ke rasa frustasi kali ya. Lu cuma sempet Oh dukung iya. 3-4 musim Sir Alex terakhir, cuma 2 kali juara kayaknya gitu ya. Itu pun dia masih nonton di TV belum ikut nobar. Iya, Nah, gitu kan. Jadi sekarang yang udah bisa ikut nobar malah kalah terus. Nah, jadi ya itu yang coba akhirnya gue pahami bahwa karena ya gitu rata-rata fansnya yang maki-maki kita, yang ngomel-ngomel nggak jelas itu kan ya umurnya segitu 22 Iya. sampai 25. Kan tadi udah gua ketemu, bilang. kan? Yang tadi ketemu umurnya 22, nonton streaming ilegal gitu. Aduh. Ngaku lagi kan. Ngaku lagi dia. Terus kenapa lu maki gua? Nggak, gue emosi Bang. Aduh mah. Ini kalau tangan melayang juga emosi, cuma kan enggak kan gua nggak begitu orangnya, kan gua Makanya santun kan gitu. yang tadi kita bilang sama dia ya, Ya, kan. jangan. Kau dan aku pernah nge-tweet, kau kalah taruhan ya kan, terus dibully sama kawan, apalagi sampai putus cinta ya kan. Terus kalau lampiaskan ke kami, salah lawan. Mending lu beli Sansak. Apa? Iya betul. Daripada Jadi lu kayak pakai- Captain America kok iya, kan ya. daripada lu berjudi mending lu beli Sansak. Jadi Lagian
Dengerinlah kata Roma Irama. Berjudi itu tidak baik, Ya, kan gitu. Jadi maksud gua udahlah ya gitu. Intinya kalau gua sekarang masih yakin dengan Ole gitu ya. Karena kadang gua tanya gini. Oke, indikator lu klub itu sukses apa? Piala katanya. Piala, oke. Berarti kalaupun dengan Ole sekarang mainnya gitu-gitu ya terus akhirnya juara? Nah, cuman pula itu. Kalau kita main jelek terus dapat piala gimana tuh? Nah, itu gue tanya. Terus ya dia bilang, oke, indikator lu pelatih bagus itu apa? Main cantik. Oke, Ole nggak masuk berarti kan nggak main cantik. Tapi balik lagi, berarti kalau timnya mau main cantik terus nggak juara nggak apa-apa dong sama lu? Iya dong. Iya dong. Kan Oh, sekarang kita oh, tanya ini oh. kan ini pertanyaan yang mesti dijawab gitu kan. Arsenal waktu di bawah Wenger mainnya cantik terus, tapi nggak juara. Dan jujur, zaman Fabregas, gue suka. Gue sama. Gue Gua punya suka. beberapa temen fans Sama, Arsenal, teman sama. baik gue, dan gue kadang dulu masih BBM-an ya, gila cair banget mainnya Arsenal zaman ada Yoi, Fabregas, yoi, gitu, yoi, Henry yoi. gitu ya, gue suka gitu loh. Golnya pun Bola- nggak ada yang dihajar-hajar iya, apa, gitu, kadang placing iya semua. gitu loh. Jadi sekarang gue tanya, indikator lu sukses itu apa? Juara. Oke, juara nggak ngelihatnya kapan? Yang angkat piala di akhir musim. Nah, Jadi ngapain ngoceh sekarang kan? nah, udah itu aja ya buat kalian. Jadi nggak usah bilang Nanti jawabannya gampang. apa. Ya kayak mana mau juara, belum apa-apa, udah kena kalah, Situ udah kan knockout. bukan Tuhan. Nah, kalau memang situ Tuhan, tolong dong. Tolong jodoh gua gimana? jodohinnya Patrick gimana? Itu dong, situ kan bukan Tuhan. Jadi kalau lu bilang indikatornya sukses, juara, juara kapan Pak? Karena kita Akhir dukung Ole pun kita musim. kan nggak pernah bilang Iya. pasti musim ini juara. Nggak Mana ada. ada. Sorry ya, ini bukan kanal-kanal kardus. Oh sorry, ini bukan kanal Cenayang. Kalau itu Ya. lu lihat yang lain gitu. Jadi maksud gua itu aja. Kalau indikator sukses gua main cantik. Oke, kalau itu Ole mundur. Oke. Tapi kalau lu bilang cuma indikator tim bagus itu main cantik, lu nggak perlu dong dapat piala apa enggak. Nah, gua Ya, balikin. betul. Kalau dengan main jelek dapat piala, pinter kali kau. kaleng-kaleng kalian deh. Aduh. Dek. Kayak ada dulu tuh meme kan, Bla, ya. Kalau abang cari yang cantik, Awak mundur. awak mundur ya Ya. kan. Nah, sama lah ini Ole juga bilang, kalau kalian mau nontonnya yang betul-betul indah kali mainnya, ya awak pun mundur ya kan. Kalau kalian cari yang main cantik, Brazil 82 tuh atau 86 Tele Santana, itu main cantik. Kalau kalian nyarinya yang bertahan, nah kalian tonton. Yunani tuh 2004. Nah, kalau Gitu. kalian mau cari yang nyerang terus nggak pakai otak, nontonlah itu Leeds United kan gitu. Jadi Karena gini, Mourinho pada saat juara dengan Inter, betapa banyak yang caci maki dia, Ya, parkir ya, ya. bus, tapi emang dia begitu udah treble, semua memuji pak. treble, Wih, segala Mourinho macam. katanya kan. Emang waktu di Chelsea, Mourinho gimana? Kadang udah unggul 1-0 juga slow. Iya. Sama kan kayak kita waktu di MU. Begitu kalau kita udah unggul, udah semua pemain kita itu di belakang. Nah. Tinggal Rashford lah dulu Dan tuh emang berdiri. kan pragmatis katanya Pragmatis, gitu. ah. Yang penting menang. Nah, yang penting pada tapi- saat lawan tim di Bogor, gue bisa ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Kan itu Mourinho. Tapi orang itu zaman itu dan termasuk aku waktu itu ya. Ya. Apa-apaan sih mainnya membosankan lah apa. Aku jujur ya, aku beningan kayak sekarang ini. Memang kita nggak apa-apa. Paling tidak aku nggak ketiduran kalau nonton pak. Yes. Ya kan dulu gue bilang, obat insomnia terbaik adalah nonton United under Van Hal. Yap. Kalau gue juga Obat termasuk insomnia di bawah Mourinho juga gue kayak sama. Gitu. Jadi balik lagi, sebelum lo bilang out segala macam, balik ini bukan membela Ole dengan membabi buta. Kalau lo punya pikiran yang jernih ya boleh lah gitu ya. Kan gue tanya gitu, indikator sukses lo apa? Ya. Piala. Ya udah, kalau piala lo tunggu akhir musim. Gak usah ngoceh sekarang Nggak usah lah. aja sekarang, gak usah lu bilang out. Emang lu ngejamin ntar tapi Tuchel bisa segala macam bla bla bla. Rezeki orang beda-beda Pak. Nah, nih gue kasih contoh ya. Nih gue kasih contoh. Ada kemarin baru kepikiran sama gue. Tuchel juara Champions League. Gue balikin waktu itu nanya lagi. Kita balikin nanya aja. Kalau memang sejago itu Tuchel, bisa Kenapa langsung di PSG nggak juara? PSG kenapa nggak juara-juara? Iya kan? Nasib dia, Rezekinya di Chelsea, rezeki udah. dia aja pas waktu pegang langsung Ya. dapat juaranya kan gitu. Ya. Sama aja kayak David Moyes. Kalau kalian bilang Moyes itu bagus, dia dapat piala waktu itu. Pialanya cuma itu, Charity Shield. Itu warisan hasil dari Sir Sir Alex. Selesai. Kebetulan di situ mereka menang, Yes. kan gitu. Jadi itu udah rezekinya si Moyes. Oh yes. Jadi Tercatatlah dia sebagai dia pernah dapat silverware. Udah adalah silverware. gitu. Jadi nggak usah kalian bawa-bawa debat sama kami. Moyes aja bisa dapat begini. Oleh belum dapat apa-apa. Ya. Ya so what, man? Van Hal tuh nggak ada Balik lagi apa-apa kayak loh. tadi bilang- Van Hal nggak juara kan? Van Hal juara lah. League Cup ya. Oh ya, sorry. Ya.
lupa gua. League Cup, Kak. Iya. Mourinho yang 2. Mourinho FA Cup FA sama Cup sama Europa. Europa. League. Ya. Tapi tetap aja nggak dapat juga, dan di posisi 2 memang poinnya pun lebih banyak daripada yang kemarin kita. Pak, tapi kau tengok selisih golnya 19. Poinnya 19. 19 poin. Dan itu memang udah nggak ngejar. Ya, udah nggak Kalau kayak kemarin kita lawan Ole, ya bersama Ole, kita masih kejar-kejaran. Masih sampai di Maret April kalau nggak salah gua masih ada lah. Pak, itu 10 poin itu tinggal berapa pertandingan tuh? Ya 5 itu dia makanya gue bilang kan pertandingan. sampai April kalau nggak salah. Beda dengan zamannya Jose. Cuma memang Jadi ya itu tadi ya United terlalu sering menembak kakinya sendiri. Atau gue Ya. jadi balik teringat kalau yang seperti yang diutarakan satu akun tadi bahwa ada konspirasi untuk tidak bikin gol pada saat penalti gitu ya, dengan niat agar Ole diganti gitu ya. Gue rasa sih harusnya Ronaldo, Bruno Fernandes tidak sekejam itu, karena Ronaldo sendiri tahu bahwa Ole yang minta dia untuk datang kan gitu. Plus- Bruno Fernandes juga tahu gitu. plus lagi, kalau memang itu konspirasi itu mau kalian anggap benar, kalian bodoh juga sih kalau menurut aku. Ya. Kenapa? Kalau memang itu mereka memang pengen Ole keluar gara-gara itu, mereka nggak kan nge-tweet ya dari akun Nah, Messenger cuma kalau pribadi. itu gue nggak setuju. Kenapa? Terlalu lembek. Nggak, maksudnya- Gua kurang suka tuh ngelihat kayak Bruno Fernandes kemarin, terus siapa lagi tuh yang nge-tweet Oh iya panjang-panjang iya. gitu. Nah, maksud Nggak, gua bukan ke situnya aku. Ah. Maksudnya kalau kan tadi dibilangnya pemain udah nggak mau main tuh Ole. Iya. Kalau mereka nggak mau main tuh Ole, mereka nggak perlu nge-tweet itu, Pak. Ya biar sekalian aja orang nyecar iya, Ole iya. gitu. Cuma kalau Ini kan gua jadinya pribadi, mereka melindungi jadinya kan. kalau gue pribadi gue kurang srek tuh kemarin. Maksud gue lembek amat lu jadi pemain, lu nggak gol penalti ya udah, nggak perlu. Kalau gue ini ya nggak perlu nge-tweet panjang-panjang, Oh, iya, lu mau iya. nulis caption, nggak perlu. Kalau gue karena Kan gue zaman tulis dulu, tuh, lu no need for apology gue bilang kan. iya nggak perlu gitu loh. Maksud gue ya zaman dulu juga ada kok Beckham ada nggak gol penalti lah, siapa you name Dulu it gitu belum loh. ada medsos sih, Pak. No ya kan sempat ada match udah dong 2010, Ya, kan mereka 2011 belum main, kan udah gitu. mereka kan nggak main Facebook waktu itu. Enggak, Twitter kan udah ada dari 2010. Belum ada mereka 2009. di situ tapi. Ya gue lupa lah, pokoknya intinya ya kalau gue sih nggak perlu apologize kayak gitu loh. Cuma Tapi they menarik prefer bahwa manager. kemarin gue baca tulisannya Aun gitu, tweetnya Aun bahwa bisa ini PR-nya MU punya Ya kerja. ya. Ya bisa jadi ya untuk menunjukkan bahwa tim ini solid. Ikut ya, tim ini solid sini aja gitu. Tim ini solid, bahwa tim ini masih behind his manager gitu ya. Ya bisa jadi itu kerjaannya PR. Cuma kalau gua sendiri instead of kayak gitu mending lu bikin yang lain ini aja. Ada satu tamu nih. Ayo dong ambil dong kursinya. Ya. Juragan ambil kursi dong. Kok nggak usah Enggak. berdiri? Enggak dong, sebelah situ. Kalau di gua nanti ini. Di Ya, sebelah ini mana Bi? Kiri kanan? Oh tengah ya. Berarti maksud gua tambah kursi di situ kan? Bener nggak? Iya benar. Ini diginiin. Aman nggak Bi? Aman, Bi. Aman nggak? Aman. Nah, Bapak Angga gimana perasaannya beberapa minggu ini? Nggak gitu dong. Sebagai Selamat fans datang United. Selamat datang dulu kepada Bapak Angga Iya. ya, sebagai seorang fans United yang memiliki 2 anak yang mendukung City. Darahnya kok di black MU? Enggak, itu gue harus ini dulu. Oh, Men, diklarifikasi, ini- diklarifikasi. Sejak Ronaldo masuk, Oke. langsung bingung. Mau dukung Ronaldo ke MU, Pak. Lu mau balik ke Manchester kayaknya nih jadinya. Ya kan? Pengen supaya gue ambil sekolah aja kali ya, Bos. Nah, Ayo. balik. Jadi Angga ini bukan fans yang cuma kali ke Old Trafford tapi mengaku objektif, enggak. Tinggal dan sekolah di sana malahan, tapi Udah berapa tidak- kali kalau Trafford, Pak? tapi tidak pernah mengaku sebagai fans yang objektif, enggak. Tadi dulu, gitu. gua mau tanya, beberapa Udah kali? itu bahas yang di episode sebelumnya aja tuh ada tuh di situ gitu. Enggak. Jadi Gimana perasaan lu? Last Yes. couple of weeks. Couple of weeks itu berita Ronaldo ke City, gue pantengin tuh 24 jam gue buka-buka terus tuh, Bro. Oke. Naik turun sampai seneng banget kita kan. Iya. Seneng banget akhirnya Ronaldo balik. Wow, itu kayak apaan? Balik dia ke Old Trafford, Iya. kayak gitu 4-1. Bikin gol. Itu udah kayak bener yang siapa bilang kemarin deh? Fergie bilang. Iya. It's like Roman back from wars, conquer everything terus balik lagi gitu. Yes. Oke. Itu kayak Cesar berarti ya. Iya, Julius Caesar bener. Balik terus ya udah terus ini kok terus bener menang. Ya biasalah kayak dulu lagi roller coaster kan. Tapi kalau itu analoginya Ini kan yang- serem. Kenapa? Julius Caesar balik ke Roma dibunuh. Gimana dong? Ya kan? Habis dia mengkonker Sama- semuanya, sama anaknya kan? sama anaknya. Sama anaknya. Dia balik malah Habis dibunuh. itu Maximusnya disingkirin sama dia. Makanya itu kalau itu jadi contohnya iya. agak serem. Kita gituin opa aja, opa Iya, bilang Opa. begitu sama Iya, Fergie nggak kan. apa-apa. Kalau kita bilang gengis kan juga samanya kita sih. Iya. Itu poetik lah menurut gua kalau pas Iya, iya, kemarin iya. poetik tuh debutnya tuh gila sih. Iya, iya. Nah, Ya, cuma yang mau gue tanya,
last couple of weeks, how do you feel as a MU fans? Ya, If we're going abroad, it's okay if you're speaking in English. kemana? No, maybe it's better if we speak in English so that the little kardus, the little bocil-bocil do not understand. Cannot understand. What we are speaking ya. Yes. Selatan English. Gimana nggak? I feel roller coaster. Terrible? But Not? no, terrible. Not. I think we are in a very good direction right now. I think. Baru tadi gue bilang kan, In a very good direction. in a very good way. In a very good way. We just need to be patient. Let the team be cohesive. I think. Yes. Be cohesive because we have a superstar, right? Yes. Right now we have a superstar team. You have a leader. You have a leader. You have a legendary coach. Yes. You have support from the management, from the coach. Gue capek bro ngomong gini bro. Iya, pakai bahasa Indonesia aja udah. Gua dari tadi nunduk diam tuh mikir, anjing gua kan harus bikin terjemahannya di bawah ya. Ya makanya gue kayak ini nggak susah bro jadi Ole. Yes, Lo yes. punya youngster yang lagi Yang bagus. kadang-kadang maruk. Itu dia gue kesel. Mason Greenwood, Mason. Tukang batu bata. Gue ngerti lah, Man, coba. I think he cannot score. Apaan nggak bisa Jangan gitu dong. score? Cannot score against Has Robson. You know what score mean, right? Yes. Come on. Ya. Nih loh, kalau di That TikTok kind tuh of yang score, gini, ya. kalau yang di TikTok tuh yang lagi Ya, terkenalnya gini, ya. nah, ta. Did you score last night? Pertanyaannya. Ya kan itu kan tadi gue bilang sama Angga itu gitu loh. I think Mason Greenwood cannot score Cannot against score. Has Robson Ya, gitu ya, loh. Ya, ceweknya It's kan. the easy one. He lost I think. Yes. Last night ya. Nggak dapat It's jatah, the no, biar easy ngerti. one without defender. Ya. Gue juga nggak bisa skor akhir-akhir ini. Tapi gue percaya sih. Tapi Pakai sabun mah nggak pernah dihitung skor pet. Tapi gini bro masalahnya. Kita emang harus patient tapi ini Liga Inggris ya bro. Yes. Ronaldo aja bilang lu every minutes, every games count gitu kan. Yap. Karena itu yang Every menurut gue point yang harus gimana tuh Ole bisa ngatur ini gitu. Dan nggak tahu ya. Tadi kan gue bilang sama Patrick bahwa last 2-3 weeks ahead ini sangat crucial buat Ole. Iya. Karena Villarreal, Everton segala macam melihat tren buruk Liverpool lu juga kan bentar lagi. melihat hasil buruk lu, menurut gua nggak, ya Resiko mungkin dipecat itu ada. sedikit, ya nggak enak ya, selalu ada risiko dipecat lo nggak? Ya, itu resiko pecat Gimana? pasti ada. Menurut lu gimana? Gua sih gini loh, ngebalikin performa kayak zaman Sulit, kita gitu udah kan. butuh 7 tahun loh 7 sampai akhirnya tahun. kita bisa Oleh dapat berapa tahun sekarang? performa. Belum 2 tahun kan? Tiga Tiga tahun, tahun. ini tahun Ini ketiga tahun full, ketiga ini kan? tahun ketiga 3 tahun full. full. Mau jalan Iya. ke-4 lah. Tapi siapa sih sosoknya? Maksud gue, Ya sekarang kan orang lagi rame Conte. gue lebih setuju mendingan yang emang backgroundnya MU sih bro. Sama, Ya, gue juga gua lebih gitu. setuju. Cuma Iya. maksud gue ini kan ya Porosolan itu kan netral ya, walaupun kita dibilang buzzer Ole, kita terima duit memang dari Ole sampai kita bisa Buzzer Pogba? bikin Oh enggak ya? Dia buzzer Pogba. sehingga Dia kita, buzzer Pogba. sehingga Serius. kita Cuma dia nggak mau ngaku. Iya. dari awal itu kan kita nggak pernah di studio, kita selalu di luar jajan apa, duit dari mana lu pikir gitu kan. Jadi Enggak, gua mau bikin konspirasi dulu nih, Kak. Dia ini sebenarnya buzzer Pogba. Iya. Cuman setelah kemarin dia tahu cek yang dikasih Juan Mata ke gua sebagai buzzer mata lebih besar daripada Pogba, makanya dia ngambek. Makanya dijelek-jelekinnya. Iya. Gila kau, Mata aja bayar si Patrick berapa sampai dapat mobil dia itu. Gimana lah, awak cuma bisa jajan ketoprak kata kan gitu. Jadi itu walaupun in a good way, in a good path gitu ya, tapi ngelihat hasil buruk yang terjadi terus tekanan sih kalau dari sana nggak ada ya, nggak rasa gua, karena supporter di sana sangat supportive Supportive banget, mereka menurut gua, gitu support ya. mereka. Yang ada kan sekarang tekanan dari sosial media gitu. Cuma Iya, kan iya. ya gua nggak tahu ya. Tadi gua bilang sama Patrick juga di sini bahwa mungkin kalau di 3 pekan ke depan hasilnya buruk, it could happen gitu loh. Tapi gue mungkin mikir agak berbeda ya. Mungkin emang jangan-jangan nih tim harus ada kalah dulu sih bro. Ya, mungkin biar gini. mentalnya tuh di selama ini kan unbeaten terus kan. Unbeaten. Tapi ini juga kita away masih unbeaten loh, jangan salah. Iya, away Di Liga unbeaten Inggris sih, ya, iya, tapi Liga kan Inggris. dan ini juga udah pernah kita bahas di Porosalang sebelumnya. 9697 yang kita juara itu 3 kali kalah beruntun loh. Chelsea, Newcastle, sama satu lagi apa? Aduh, gua kemarin ngerti. Ya, Southampton. Sorry, Dan Chelsea, angkanya tuh Southampton, gede-gede gede-gede. kalah. Yang sama Southampton kalah 6-3. Oh, yang iya, sama iya. Newcastle kalah 5-0 gitu kan. Iya. Itu kan di
di minggu yang berurutan gitu loh. Di bulan Oktober gitu kan. Walaupun akhirnya dengan kesabarannya Sir Alex segala macam gitu ya, juara di akhir musim gitu kan. Itu 3 kali kalah beruntun Gede dengan skor semua. yang besar. Ya. Dan sekarang baru kalah sekali di pertandingan ke-6 lu udah teriak oleh out. I don't get it man dan, gitu. Dan gue jujur ya, maksudnya ini in a serious term, gue ngelihatnya sih gini aja. Manchester United ini kan memang sekarang ini ekspektasinya sangat tinggi. Gue sih bukan senang kita kalah, tapi minimal sekarang kan lu harus menurunkan ekspektasi lu. Betul. Satu. Manage your expectation. Manage your Itu expectation udah banget harus tuh. dibikin. Jadi lu tuh juga karena itu tekanan juga buat Ole, Ya. bukan nggak ada, dan bukan gue bilang Ole nggak sanggup dengan tekanan itu. Pemain-pemainnya juga itu tertekan dengan harapan Iyalah. semua orang tuh Iya, benar. bahwa lu harus menang week in and week out, Iya, iya. which will never happen. Iya. Seolah-olah dengan tim yang ada sekarang lu harus main cantik, lu harus bikin gol banyak, lu harus nyerang. Iya, iya, Emang main bola itu satu side. Iya, benar. Yang satu lagi, ditambah lagi tim lawan juga kan sekarang ini lagi semangat-semangatnya nih. Lu Nah, bisa dengan harapan nahan mereka nih sekarang udah United. mulai ngeliat, oh, the euforia itu udah mulai mereda nih sekarang kan iya, gitu. iya. Mudah-mudahan tim lain juga euforianya udah turun dikit nih. Iya. Bagi gue kalau gue pribadi gue setuju banget yang tadi barusan dibilang Fuad. Dulu aja di bawah Sir Alex kita tuh sering yang namanya kalah, tapi Iya. at the end of the day lu lihat di akhir musim seperti apa Betul, kan gitu. betul lah. Kalau dan di bawah Sir Alex juga kalau lu ingat yang zaman-zaman kita tuh posisi 3 setelah Arsenal juara tuh. Aha. Yang mereka Yang pas masih Chelsea masuk, Ah. pas Mourinho masuk Chelsea kan kita Ah, dua. habis itu musim. ya itu makanya kan sebelum itu kan Arsenal yang juara. Arsenal ya. Habis itu Chelsea 2 kali berturut-turut. Ya. Kita itu posisi di 4 besar terus memang. Tapi what can we say, itu Sir Alex Ferguson loh. Iya, Ya, karena tim lain juga memperbaiki diri, membenahi diri. Betul. Ini Jadi kita nggak bisa bilang bahwa lah Makanya. lu udah punya Ronaldo, lu udah punya Sancho, lu punya Varane, harus juara. Lah, juga, ya. itu kemarin mereka beli Lukaku. Terus siapa yang defensive midfielder yang diambil sama Saul? Ya, Saul Saul Niguez juga diambil sama Chelsea. Nah, City juga kemarin beli Grealish ya. Grealish, ya. Dan semua tim juga memperbaiki diri. Jadi ketika lu menilai sebuah tim itu betul-betul lu nilainya itu objektif, jangan cuma lihat diri lu aja. Kalau diri lu doang yang lu lihat, ya memang akhirnya komentar-komentar lu tuh akan seperti itu, kurang lebih kayak Dan gitu ya. Nggak ya? menurut gue ya itu romantismenya Sepak EPL, bola, dan iya. EPL. Iya, yang, betul. yang main tuh bukan tim, sorry kalau Iya. Spanyol Barca Madrid. Iya, itu 3 horse races Betul. gitu ya. Races gitu. Kita kan Dan ini Inggris serunya Betul. EPL. Premier League justru itulah. Itu. Ya, Southampton kemarin nahan 0-0 City kan istilahnya gitu ya. Iya. Jadi that's the beauty of it. Nah, Brentford ngalahkan Arsenal. Kemarin tahan Seri seri sama sama Liverpool Liverpool, 3 sama. 3 sama gitu. Itu Brentford nggak ada yang baru nggak ada Premier yang teriak-teriak tuh. Iya. Dan itu tapi itulah ciri khasnya Premier League. Premier League Iya. itu tim yang baru promosi seperti Brentford Biasa aja bisa punya. membuat Leicester walaupun Leicester. orang bilangnya bahwa itu one in a One in a lifetime lifetime, katanya iya. ya. Oke, gue mungkin setuju dengan istilah one in a lifetime, tapi tetap aja the possibility is there. Iya. Di Premier League itu kemungkinan itu tetap akan ada Iya. tim-tim yang seperti itu menjuarai. Karena Iya, dulu iya. Blackburn. Ya, Kalau lo Blackburn ingat kan? 94-95. Blackburn 94-95 di mana MU dan Arsenal lagi kencang-kencangnya, Blackburn yang masuk. Nah, iya. Newcastle walaupun nggak akhirnya Iya, nggak juara, Newcastle. tapi mereka tetap bisa membuat Iya. kaget semua tim-tim yang lain. Zaman-zaman Ginola, Alex Yes, Ginola, bahkan Asprilla. Portsmouth di Asprilla. bawah gue lupa Harry Redknapp. Redknapp. Waktu itu sempat Yang yang sampai ke final FA final kalau nggak FA Cup salah. lah ketemu sama Liverpool. Jadi things like this happens in the Premier Tunggu League. bentar, nachos gua mana nachos kita? Lu nggak bilang berarti di bawah Gue kan? kira take away tadi lu bilang. Kagak, nachos maaf, buat maaf. sekarang. Yaudah nanti gue bilang. Gua lagi Deal, ngomong. potato chips nachos. Ya. Gua lagi ngomong, mereka bahas pesanan orderan. Baiklah. By the way, di sini sekarang yang gua dulu suka namanya es Nakula. Sekarang udah ada versi barunya lagi yang kalau kemarin kan hazelnut ya. Hazelnut. Kalau ini sekarang udah karamel. Karamel. Iya, Sadewa Ya, itu. Sadewa. Jadi Sadewa dan Sadewa. kalau- Anaknya Firda Razak ya? Ya, enggak anak saya itu. Saya kembar. Jadi kalau misalnya kalian datang ke sini, salah satu yang harus kalian cobain adalah kopi Nakula atau Nama Sadewa, Sadewa, iya, ya. Lawan Itu- Villarreal gimana enggak? Nah, Menang lah. harus sih. Harus sih. Tanpa AWB yang jelas, Ya. kemudian Nggak ada siapa lagi? Nggak ada AWB, nggak ada sama Maguire sama Shaw Shaw. mungkin ya. Mas, sorry ya. Gue kok ngerasa Maguire aura-auranya agak kayak Phil Jones sekarang kan? Iya, belakangan ya. Belakangan kayaknya agak Justru Setuju, agak setuju, setuju. tertekan dengan adanya Varane ya. iya. Jadi kayak Kayak nggak lepas. Iya, bisa ada kapten gitu kayaknya Iya. gitu. Apa kita mainkan Joe saja? biar sekalian. Sekalian. Gue lebih gue atau Lindelof. Daripada cuma jadi auranya, lebih ya makanya jangan. mendingan mainin Joe langsung.
mendingan Lindelof gitu gue bilang. Lebih Lindelof. tenang hati gue tuh. Lindelof, Varane, Scott. Nah itu kayaknya gue nggak aman. Yes. Fred juga masih aduh. Nah, yang bilang poros Halang selalu membela Fred, barusan dengar sendiri kan? Fred, nah, kan gitu. Gue aja mungkin gue gak jago-jago amat main bola ya, cuman gue ngeliat ini kok begini amat gitu. Ya, dia kehilangan bola setiap 7 menit Setiap- sekali. Serius? Ya, Berarti 90 statistiknya menit gitu. dia kehilangan sekitar bola 12 sekitar 12 kali. Oke. Ya emang benar yang kayak lawan Iya kemarin yang dia dipasang sama Matic lawan kita seri lawan apa? Southampton. Southampton dia itu kehilangan bola 16 kali berarti- apa 22 kali kalau aku nggak salah. yang game pertama yang Berarti- lawan Wolf Ya. di Diobok-obok. sama Traore kan. Iya, iya. Gila Ya itu. gimana Traore badannya kayak gitu, Iya, Pak. terus gua Cuma ya itu tadi kan mungkin untuk menghadapi tim yang butuh orang buat nguber ya memang dia. Ya, itu gua Mungkin setuju, ya, itu gua setuju, itu gua mungkin setuju. ya. Tapi gini- pada saat lu butuh pemain yang bisa mengalirkan umpan ke depan dengan cepat, Iya. jelas bukan dia dia, orangnya dan ya. bukan Scott gitu loh. Scott, Mungkin mereka punya capability untuk itu ya, tapi lebih bagus Van de Beek menurut gua gitu loh. Tapi kalau lu ngomong sama mereka ini yang sering Ya. main namanya FIFA Manager ya, Ya. FM kan tuh FIFA itu kan ada yang namanya infuse dua Ya, pemain ya, ya. dijadiin satu kan. Ya, ya. Oh iya, Nah, iya. yang jadi skillnya nyatu. Mereka itu Di-cloning. di-cloning. Mereka itu mengharapkan kenapa nggak Matic sama Fred disatuin jadi passingnya jadi bagus, Iya, tapi iya. Daya jelajah tenaganya bagus. dari jelajahnya kuat. Gitu. Nggak sekalian lu masukkan Ronaldo juga di dalamnya ya kan. Terus kita nanti dapat satu super sensei kan gitu kan. Iya. Balik lagi nggak lawan Villarreal? Oke, lu bilang kan menang. Menurut lu seperti apa kira-kira line up-nya? Line up gue kira Doni kayaknya main ya. Oke. Nanti kayak main. Dia belum ada di sini ya. Tadi waktu kita ngomong nih swear to God. Udah lu motong mulu gitu, Oh, iya. kebiasaan. Van de Beek main, Lindelof main, pasang. Sisanya depan kayaknya masih Sama. Sancho over Pogba. Gue lebih suka Sancho di sayap. Ya makanya Pogba berarti, agak iya. berarti Sancho over Pogba. Over Pogba. Berarti gelandangnya Van de Beek sama Pogba. Ya, Van de Beek sama Pogba. Gue ngerasa Bruno? Apa enggak? atau Bruno Scott main? atau nggak Bruno main. Nah, makanya kan gua tanya tadi. Jadi banyak kalau- dong di tengah. Jangan, Tunggu dulu, dengar dulu lah, Pet. Kan tadi dia Van de Beek bilang atau Scott. McTominay udah pasti, Udah, kalau nggak tadi ah. bilang. Ya. Oke, kemudian Van de kan Beek. gelandang berarti McTominay, Van de Beek. Van de Beek. Nah, ini Ah. kan yang pertanyaan gue tadi adalah berarti Bruno Sancho cadangin, Pogba Sancho cadangin over dulu. Pogba, berarti Pogba cadangin benar dulu. dong. Oh, iya, Iya benar. kan? Pogba cadangin dulu menurut Sancho gua. over Pogba, berarti Sancho di kiri. Ya, Greenwood lu kasih chance or he need rested. gue sebenarnya pengen ngeliat Cavani sama Ronaldo, Ronaldo main Oke. bareng. main bareng. Ronaldo agak ke luar dikit. Justru kalau yang lebih keluar Cavani di kiri. Iya, iya, Dia sih, lebih lebih bisa seperti itu. bisa. Dia masih lebih mau ya, Ya, gitu. ya, ya. menurut gua. Ronaldo kayaknya udah lebih Iya nyaman lebih di- poacher lah Iya, gitu iya, kan. iya. Berarti kan di kanan bisa diokupasi sama si Sancho, Sancho. posisi naturalnya Sancho dia. natural dia. gitu ya. Ah. Dengan Bruno tetap di belakang kan gitu. Berarti line up ideal lu untuk lawan Villarreal adalah tadi itu ya. Tadi itu. De Gea, Lindelof, Varane. Lindelof, Varane, Ya apa kemudian Henderson? Belum dijawab sama dia. De Gea lah lu pikir. Ya kan dia nanya dulu dong. Kirinya Teles ya. Teles atau Dalot? Hah? Teles atau Dalot? Ya, Lah kalau kan nggak ada karena lagi, nggak ada kan AWB. kita nggak punya. AWB kan udah pasti suspended. Iya, AWB AWB suspended. Oh ya kanan ya lu Dalot. Iya. Kayaknya dia nggak ada dong Iya, kalau. Berarti di kanan Dalot kan, Dalot, kiri iya. Teles mau nggak mau, tapi semoga dia udah nggak shaky kayak di Kayak menit-menit dulu. awal lawan Iya, iya, iya. West Ham ya. Iya, iya, Karena iya. kan lepas menit 15 itu kan mainnya sih enak ya Iya, Teles iya. gitu. Dan kita masih belum lihat nih umpan-umpan yang bagus kayak musim lalu kan sempat Yes, beberapa kali kan, keren, dan itu kualitasnya dia yang emang kita harapkan muncul Iya, kan iya. gitu. Kita ngarapin Lindelof yang main, Toto yang diturunin Bailey nanti. Gimana kalau Bayi yang masuk nemenin Varane? Gue sama kok ngerasa lebih aman Bailey daripada Maguire. Sekarang ya. Sekarang Emang ya, ya, oke, terutama oke. waktu yang kayak lawan sebelum lawan Villa lawan apa? Newcastle yang dia sempat Newcastle. ada blunder di situ yang jadi marahin De Gea kan. Iya. Itu dan itu kan Maguire udah cukup sering berapa kali dia kayak gitu dari musim lalu. Lawan Everton ada kena begitu, malahan dari dekat lingkaran tengah nih malahan waktu itu yang lawan Everton musim lalu. Suka gitu. ngapain sih lu begitu? Iya, gitu loh. Kayak A little bit shaky di awal musim. Gue rasa kayak dikasih barang bagus belum bisa pakai, iya. kagok. Iya benar. Iya kan? Temu temen Ya baru dapat kendaraan baru lah, Wan. Iya, Ya itu Masih dia kan mempelajari dikasih semuanya. barang bagus dia kagok Iya, makanya iya, iya. gitu loh. dan ekspektasinya jadi kayak ngerasa berat juga kan. Sebenarnya Iya. sebenarnya Iya. itu sih yang kita sering ngomongin juga
ekspektasi yang itu makanya keluar istilah manage your expectation itu. Gua yang bilang. Ya, dengan adanya Cristiano Ronaldo, Varane, Sancho, ekspektasi untuk jadi juara itu tinggi banget sekarang. Iya. Apalagi dia kapten gitu kan. Yes. Jadi bagi gue ya manage your expectation, gue setuju dengan omongan Fuad. Betul. Menang lawan Villarreal gue setuju karena itu memang udah wajib. Kalau kita mau Mas. mengamankan, Mas. itu udah wajib banget. Kemarin Karena- lawan Young Boys. Karena kita betul-betul udah membuang kesempatan untuk lempar untuk jaga poin kan. Jadi Dia. it has to be a win game dan akhirnya betul banget yang dibilang Fuad bahwa di dalam 3-4 pertandingan ke depan ini bisa jadi betul-betul Siap. ujian buat Ole. Cuman gue tenang nih Bang Angga. Ya. Kenapa? Karena Ole setiap kali di bawah pressure Biasanya dia ini. malah jadi bagus, iya, jadi menang-menang terus. Berapa kali udah Oh, iya. 2 musim. Dua musim. Setiap kali dia udah mulai tertekan, media udah mulai Malah mengatakan ini, langsung malah nanti berapa pertandingan juara lagi kan. It's just Ngeri ya Ole's mainan bandar kalau kayak gitu. Iya. Oh, bawa itulah. Sekarang yang nge-tweet aku sekarang udah malah kayak sana. Udah gitu ternyata si Oki, aku kan ada yang nge-tweet kemarin kan. Oh, ini yang dimaksud si Oki kemarin yang runner-runner, man. Aku jadi penasaran kan apa rupanya diomongin Oki di channel dia. Udah skip aja, skip Tonton lah. aja, skip. Kita bahas MU Oh, aja iya, dulu. Suka-suka kali kemana-mana. Ya nggak apa-apa lah, namanya bahas tanpa batas. Jangan kau cuma bisa apa Itu kemarin dia nachosnya. nanduk tanpa batas kau bikin. Jadi lawan Villarreal dengan prediksi line up seperti itu, hopefully Ya, at least 3 poin 2-0 ya. lah. 2-0. Clean sheet lah, kita kangen clean sheet juga lah udah berapa. Iyalah. Tapi udah berapa- 15 pertandingan. berapa pertandingan sih kita nggak? 15 ya? 15, 16 kemarin tuh cuma sekali clean sheet waktu Iya. lawan Wolf. Wolf. Itu aja. 1-0. Clean sheet terakhir waktu lawan Leeds musim lalu. Udah habis itu nggak pernah clean sheet. Ya. Bahkan peluang untuk clean sheet itu selalu ada, kayak kemarin kan menit 88 kebobolan gitu kan, nyesek banget ya. Dan satu yang gue sorot sebenarnya adalah perbaikan dalam hal set piece. Oh ya, itu udah jauh lebih bagus. Dengan adanya Eric Ramsey berasa. Berasa banget. Kalau lu lihat statistiknya, dengan adanya Eric Ramsey sekarang, kebobolan United dari set piece itu menitnya jauh lebih banyak. Ya, Kalau dulu kan daripada kayaknya per berapa menit sekali kebobolan dari set piece set gitu. piece, ya. Ini sekarang lebih tinggi. Lebih aman ya. Lebih kayaknya. aman Iya, gitu. iya, Tapi lu perhatiin nggak kemarin waktu lawan Villa? Yang ngerayain Iya, itu pada saat Dalot manajer- mau masuk kan yang ngasih instruksi kan si Eric Ramsey. Nggak, bukan. Yang pas waktu kita kebobolan, Nah, itu kan ketika yang House bikin gol itu. nah. Ya. Lu lihat nggak yang pelatih set Pelatih apa piece-nya Villa? Oh iya, yang gondrong kayak Nah, rocker yang, gitu. yang kayak rocker itu kan dia yang ngasih pengarahan dan akhirnya pas waktu gol dia Iya, yang selebrasi lebih hebat lagi Ya kan. itu dia, sama kayak United pada saat Dalot mau masuk kan yang ngasih arahan kan si Eric Ramsey. Lu nonton deh. Iya, Kan iya. benar-benar berarti defense Kerasa itu banget memang bahwa ininya, set piece-nya apa, dia. tanggung Arahan. jawabnya dia Iya, gitu. Kalau dulu kan Mick Phelan Iya, gitu loh. iya, iya. McFarlane sekarang lebih kayak attacking ya kayaknya. Kayaknya gitu. Cuma kan sekarang lagi juga berkembang wacana kalau di luar sana bahwa Ole tidak melatih. Ole itu memanajerin tim. Jadi yang latih itu kan Carrick, Rena, iya. terus sekarang Ramsey gitu kan. So ya hampir sama dulu kayak Sir Alex. Dia dulu kan yang dia cuma ini yang tadi juga gue baca di luar itu bahwa ya Ole harus mengangkat satu asisten pelatih yang benar-benar jempolan. Coach yang kayak dulu Carlos Queiroz, Iya. Steve McLaren. Tapi itu decision akhir buat Oh iya, Tetap aja iya, sah. makanya kan dia lebih ke manajerialnya Iya, iya, gitu loh. Terus Brian Kidd kan itu benar-benar yang benar-benar coachingnya gitu loh. Nah, gua baru baca tadi itu juga. Nah, kalau untuk sekarang begitu, siapa gitu. kira-kira? Ya enggak, ya kalau sekarang kan siapa? Orang yang lagi ada wacana gue baca Eric Molenstein Oke. balik lagi. Molenstein. Iya, Eric Molenstein balik lagi gitu. Maksudnya ya dia sosok yang pas kalau mau mendampingi Ole karena oke, Carrick pelatih bagus, McKenna pelatih bagus gitu ya. Tapi kan mungkin mereka lack of experience. Iya. Sama Iya, kan benar. masih fokusnya ke satu mungkin di penyerangan gitu loh. Iya. Carrick di defense gitu kan dulu pada saat Fletcher juga masuk kan orang lihat Pogba ada sedikit perubahan. Kan itu yang sempat dibahas kan musim lalu Iya, kan iya. gitu loh. Nah, sekarang dengan adanya Eric Ramsey untuk posisi set piece segala macam United udah punya. Jadi cuma kayaknya ini pieces yang ya kayak tadi dia bilang belum kohesif. Belum Iya, gitu loh. iya. Itu tadi baru gue baca juga gitu iya, loh. iya. Mungkin perlu satu sosok coach yang lebih apa ya, lebih berpengalaman gitu. Tadi gue sempat baca gitu. Ya karena balik lagi benar zaman Fergie dulu kan Queiroz, Iya, kuat. Steve McLaren, Iya. Brian Kidd gitu kan yang ini ya di jajaran dia waktu itu kan itu tadi McPherson, Trent Molenstein, terus siapa lagi gitu. Iya. Gitu. Nih gue mau tanya, Bang Angga. Pertanyaan banyak netizen juga nih. Kalau seandainya
di akhir musim Ole nggak dapat apa-apa, lu gimana? Ini gue nanya sama orang yang udah langsung pernah di Manchester lah. Sampai saat ini gue belum melihat sosok lain yang pas buat United. Jadi gue berharap dia tetap, ya kalaupun nggak dapat apa-apa, let's say, tapi maksud gue lihat di posisinya juga terakhir ya. Sama. Ya, Itu oke. terakhir. Maksud peringkat 2 Lu malu-malu bilang nonton Porosalang. Emang mesti gue bilang nggak nonton Porosalang baru nonton? Itu kan gue udah bilang 3 episode lalu. Ya udah ya. Tapi sebenarnya memang orang yang Yang cerdas. cerdas gitu itu ya. pasti akan berpikirnya seperti Kayak itu. Angga, Ah. gitu loh. Yang Sama. cerdas, yang udah dewasa pemikirannya dan udah lama ngikutin MU, pasti mikirnya kurang lebih sama mau nonton kita atau Dan kita enggak. Iya, perlu ngaku karena gini objektif. bro, kalau gue ngeliat ya, kalau kita emang lu bener fans dari awal, lu tuh menghargai proses pak. Betul. Itu yang lu nggak, kadang-kadang yang sekarang anak sekarang kayak, It's wah lu iya. Dan itu DNA-nya United dari dulu kan. Iya, Kita mereka itu masuk di era Kayak tadi gue bilang. football capitalism dong nggak? Football- Yes, Itu betul ngeliat banget. City, ngeliat PSG, Dan ngeliat mereka yang ngeliat- jadi fans United mungkin di era akhir Sir Alex 2-3 musim terakhir. Iya, Cuma benar. sempat terima cerita bagus. Iya. Oh, udah gue dukung Nggak United. ngerasain, Juara iya. nih gitu ya. Iya. Sempat abis itu kan flop gitu loh. Kelar hidup lu udah, apalagi mau lu banggain. Nggak ada gitu. mau tiba-tiba pindah klub nanti dibilang orang ya apaan lu kan gitu kan. Iya. Jadi mau nggak mau stuck with United tapi prestasi United nggak ada, dibully lah sama kawan-kawan. Iya. Mental nggak kuat ya Mental kan. nggak kuat. Mental nggak kuat akhirnya menyeranglah pundit-pundit yang membela Ole kan gitu. Yes, Nah. gitu loh. Ketakar. Kakar. Ya gue jadi ingat nih, gue jadi mau apa? Mau ada kemarin ya, tunggu dulu bentar Dia ya. lagi cari nih. Bukan. Ada Sementara dia nyari-nyari, sehat ya bang? Sehat. Sehat ya. Anak gimana? Anak Sehat ya? Sehat, alhamdulillah harus sehat gitu. Nambah bini? Nambah anak nggak? Salah gua. Enggak pak. Nggak ya? Udah cukup lah 3 ya. pak. Udah cukup. Bini cukup 1. Satu pak. Satu ya, oke. Apalagi ya kita ngomongin Lu ya? gimana? Gue masih tetap begini. Malah kemarin Gua nggak tanya kemarin- batal. Mudah-mudahan ya ntar nggak batal pak. Amin. Gue nanya sama lo. Ah, Sejak kejadian kemarin Bruno gagal penalti, lo menurut lo akan di Ronaldo yang pegang nggak? Kalau kemungkinan itu ada, tapi gue yakin selama ini kan Ole juga ngasih kesempatan terus nih. Iya. Kemarin Maguire yang pas waktu diterpa masalah dengan yang Gini. Turki Ini apa ada semua. yang dia udah DM, selesai. Ada yang DM gua. Lu baca deh. Oh, jawaban gue tetap Bruno. Gue bingung antara gue sekarang ngefans Manchester United yang dulunya fans Real Nah, gue Madrid baca ini. atau memang gue cuma seneng dan ngefans sama Ronaldo. Bukan. obrolan gue di Porosalang. Gawat gitu. Jadi umurnya udah 27, harusnya udah mateng ya gitu loh. Jadi gue bilang udah lu pindah aja ke United. Ntar kalau kata anak tongkrongan gue maaf dong bang. Gak apa-apa lu dapat imam yang bagus kok. Gue bilang gitu. Imam Nggak, dia besar fansnya siapa, Real Muhammad Madrid? Dia Fuad. fans Madrid tadinya. Cuma dia suka nonton. Bentar. Gua tuh penganut yang lo di tiap liga lo boleh punya. Satu. Oh iya klub sama gitu. Darius juga gitu. Darius Iya. Lazio, Barcelona, Liverpool. Gua Itali gue dari dulu gue Juve pak. Oh kalau gue Itali Lo- Milan, gue dari dulu dari musuh kita berarti kalau di 88 Itali kan, ya. iya, dari 88 musuh gitu kita. loh. Lu Itali? Nggak tahu, nggak Nggak ngerti ada, bola, dia cuma ngerti Inggris doang. Gitu. Kalau gue itu cuma satu tim dalam hidup gue, Manchester United. Bahkan PSMS aja gue suka sama PSMS, tapi ya udah. Tapi kalau misal MU ketemu Juve, gue tetap MU. Kalau gue prinsip gue beda. Gue tuh mercenary, Wat. Karena gue bergerak di bidang itu. Kalau besok tiba-tiba City bilang, Pat, kita butuh kamu di sini jadi staff City, gue akan dukung City. Sesimpel itu aja. Udah itu transaksional banget. yang kerja di City udah cuma Bang Firzi aja, udah lu nggak usah. Enggak, kok cuma Firzi aja. Ada loh yang satu-satunya. Amal Ganesa. Yang satu lagi yang nggak lu anggap ya. Jadi balik lagi lawan Villarreal harus menang lah udah ya. Harus menang, udah. Gitu ya. Dan Ntar malam kan ya? Ya. besok. Besok mana? Besok malam. Nah sama kalau kayak kemarin kita bilang di Porsalang nyambung yang tadi lo ngomong, gue juga akan lihat sampai di mana posisi United akhir Di musim. akhir musim. Ya. Kalau memang pun juara, gue udah sangat bersyukur Ya, gitu loh. ya. Either itu FA Cup ataupun di Premier League Premier gitu League. ya. Mbak, saya mau air putih lagi boleh dong? Terus ataupun di Premier League ataupun FA Cup gitu ya. Tapi kalaupun misalnya tidak juara di Champions, Premier League ataupun FA Cup, paling nggak gue lihat posisinya di Premier League seperti apa. Betul. Sepakat gue. Kalau lu jadi runner up, selisih 3 poin gitu ya. It's okay for me sih. Dan benar-benar itu kan sampai
minggu-minggu terakhir, terakhir gitu ya. gitu. Dan lu akan lihat proses lu kehilangan poin seperti apa. Iya. I still can take it. Ya, gitu. Sama. Gua juga. Kalau gua. Tapi kalau sampai selisihnya 25 poin, kita Iya. udah bulan 5 poin mau ya makanya di bulan Juli juga. 25 itu poin apa ongkos ojol? Makanya kalau udah sampai kayak gitu sih gue juga akan mempertanyakan sih sebenarnya. Tapi gimana nih gue balikin lagi ke luar. Kita main Lu jelek. gak usah balikan sama gua, sama yang lain aja kayak gitu yang perempuan. Gue juga kalau yang hal itu gue nggak akan pernah mau balikan sama lu. Emang kita pernah jadian pakai katanya balikan? Kan gua balik ke lu. Nggak, cuman kalau gue balikin nih pertanyaan ke lu. Kan kata lu tadi kalau misalnya poinnya bagus gini. Kalau misalnya jelek nih, dah poinnya ketinggalannya jauh dari bulan Juli kita udah nggak bersaing. Kok bulan Juli mah berarti udah musim baru Udah Juli. kok Juli April gitu, bulan April. nggak bulan Maret lah, bulan Maret udah nggak bersaing lagi. Udah ketinggalan lah di liga, masih di 3-4 masih di 4 besar. Ini misal. Tapi di FA Cup kita juara. Di Woi, Champions terus League, lanjut kita dong. atau FA atau Champions League kita juara. Lu masih Champions dukung League nggak? Lah ya kan gua bilang yang penting ada trofi Nah kalau misalnya nggak dapat trofi tapi final lagi, Champions League. Champions League final, Final. Final. FA Cup final, tapi di Liga udah tinggal posisi 4 dan nggak ada piala lagi. Menurut lu gimana? Satu musim lagi. Satu musim lagi. Kalau di bukan final Champions League tapi Europa lagi, Final Europa League. ya tapi nggak juara lagi. Have to go. Have to go. Oke, you heard it here first at Porosalang Have to go. Kalau di FM. Gue masih kasih. Lu masih ya? Kalau menurut gue kalau final udah masalah takdir, Pak. Yes. gua setuju. Gue setuju banget. Cuma Kalau balik ke Europanya ini loh ya. Nah, cuma kalau finalnya di Europa League lagi dengan skuad yang ada, ya walaupun tadi lu bilang sepak bola itu tidak bisa 100% apa yang ada lu punya sekarang hasilnya akan begitu, bukan Iya, iya, matematika bukan. gitu. Iya, Selalu iya, ada iya. hal-hal ajaib lain yang terjadi gitu ya. Berarti memang kalau itu kejadian, lu masuk final lagi tapi Europa League dan lu tidak juara, berarti memang rezeki lu udah bukan di United. Iya. Yes. Itu Nggak aja, apa-apa. itu aja. Sesimpel itu aja kok. Simpel itu aja. Lu cari rezeki lagi tempat lain. It's okay, lu nggak akan mati, lu tajir. Oleh itu tajir, Pak. Iyalah, apalagi kalau dipecat makin tajir aja. Jadi kalau gue itu gitu. Gue sebenarnya tetap pengen All Stay itu nggak? Iya. Pengen Haaland ke MU, Pak. Kayak gitu. Oke. Tapi tau nggak lu gak? Ternyata waktu oleh manajer di Molde, dia udah nawarin Haaland ke MU hanya untuk 5M. Buset. MU-nya nggak mau kan? MU nggak mau. Oke. Makanya kemarin Ole ketika dia masuk jadi manajer Manchester United, yang pertama dilakukan dia Haaland. dan baru kemarin terbukti sama dia. Sekarang dia ubah sistemnya. Dia baru tahu bahwa sistem rekrutmen yang dulu itu nggak bener, berantakan. Termasuk sistem scouting. Oke. Itu udah nggak bener banget tuh semua dulu. Udah mulai berantakan lah, nggak terarah. Dia ubah. Itu kan hal-hal progres yang tidak bisa dilihat. Dilihat. Tapi betul. sekarang terjadi gitu loh. Lu bayangin aja, Haaland ditawarkan 5M ditolak sama MU. Itu berarti di zaman-zamannya LVG. Betul. Gila, ditolak sama MU. Itu kan udah gila ya. Ya, gawat itu. Makanya, jadi kadang-kadang progres itu nggak bisa lu lihat dengan mata, Betul. tapi lu harus imani. Sama ketika lu beragama. Dan lo Tidak bisa lu berjodoh. lihat tapi harus. Capek dah. Kenapa di kiri kanan gua sekarang ya? Kalau gue sih itu. Jadi kalau nggak juara Europa League, ya udahlah. Mungkin rezeki lu nggak. Kalau misalnya sampai Eropa turun lagi ke Europa League tapi juara, Ya kan dia dibilang yang penting piala. Yang penting ada piala. iya, Dia yang penting piala. Silverware apapun dia yang penting. yang penting piala ya. Piala. Oke. Nggak Jadi apa-apa. pada intinya sih sebenarnya kalau lu koceh-koceh oleh out sekarang tuh nggak guna kan gitu. Ya orang belum ada indikatornya Iya. gitu loh. Belum ada hasil gitu. Karena mereka tuh juga nggak fair sih ya. Iya. Begitu kayak kemarin Chelsea kalah dengan City, nggak ada yang bilang bahwa Tuchel Udah harus stop out boleh kan gitu ngomongin ya. klub lain udah gitu. Maksud gua Nggak, ini kalau kan dulu- perbandingan. Kalau dulu Mourinho dipecat, itu benar-benar hasil buruknya udah di Desember dan suasana udah nggak kondusif. Betul. Gue lupa deh. Fergie waktu itu pertama kali handle MU sampai akhirnya pertama 4 tahun. 4 tahun kan? Exactly. Maksud gue juga ada Piala beberapa pertamanya beberapa Fergie studi. kan? Ini nggak hanya di bola nih Pak, nih insight aja. Jadi kalau lu mau mengubah suatu sistem atau apalah negara, It doesn't company, instan. nggak ada instan. Biasanya rata-rata 4 sampai 5 tahun. 4 tuh paling cepet. Nggak cuma di sepak bola. Makanya nggak heran presiden di US Oh iya, 4 5 tahun, Iya. Indonesia 5 Minimal 4 tahun kan? Iya, itu pun juga progresnya kelihatan di akhir-akhir tahun. Akhir Iya. tahun. Karena Kalau nggak itu susah. kita mungkin negara agak terlalu jauh ya. Iya. Nggak usah gitu. Perusahaan deh. Iya, perusahaan, Ketika lu ngambil alih dari manajemen yang sebelumnya, yang sebelumnya. untuk lu merapikan lagi sebuah sistem itu nggak akan ada terjadi dalam 1 tahun. Nggak mungkin setahun, Karena 2 karyawan lu juga pasti harus beradaptasi lagi dengan sistem baru. Betul. Lu harus ganti SDM lagi. Iya, Itu it takes time lah. Iya.
Yang biasanya bilang langsung pengen instan itu, Bang, itu justru yang memang satu belum pernah kerja kali ya, satu. Yang kedua, mereka tuh mengandalkan FM, main game-game kayak gitu. Dimana di FM, lu dalam waktu 3 bulan, lu bisa menyelesaikan 4 musim mungkin. 4 musim. Ya, Dan tinggal bisa di fast juara. forward aja. Lalu Ya, lu bisa treble. Ya, betul. Ya, bahkan mungkin lu dengan Watford treble-nya kan gitu. Betul. Jadi abis itu mereka datang menyamakan. Kemarin ada yang di Twitter gue sampai mengata apa dengan squad kayak gitu? Gua aja nyatanya di FM bisa kok juara. Gue langsung ini kalau lu ngarep gua nge-reply ini sih gua bener-bener goblok kali ya. Sama-sama. Enggak, gua cuekin. Dari situ lah gua sekarang pakai sistem baru. Akun anon digit 1 gua blok, otomatis blok. Capek gua ngadepin yang kayak ginian. Oke, nachosnya enak, tidak berubah rasanya. Setelah berapa Pak? 8 bulan, 9 bulan. 8 Oke, bulan, 9 bulan kita buset. kesini. Kangen banget. Makin banyak isi daging-dagingnya gitu ya. Tapi ingat guys, kalau kalian keluar juga selalu ikut prokes ya. Twin House itu, ini lu baru buka seminggu berarti ya? Seminggu Pak. Seminggu ya? Setelah ini kita. Capacity 50%. Ya. Dan tadi masih pakai lindungi ya, harus scan. peduli lindungi, Jadi lu harus vaksin 2 kali. Ya. Baru bisa kesini. Baru bisa kesini. Baru bisa masuk. Take away sih aman. Takeaway sih bisa. Mau makan kalau masih nggak berani makan di mobil juga. Makan di mobil juga Bisa. bisa gitu loh. Ini kenapa juga kita syutingnya di luar kan? Iya. Sambil lumayan nih berjemur ya. Yo, iya, lumayan. Rasa Cipete rasa canggu lah dikit. Baru mau gue bilang. Begitu agak panas dikit, yang maha kuasa baik kok. Tadi netes-netesin air dikit kan. Kitanya aja yang agak khawatir. Aduh, lah ada elektronik. Jadi kita lihat hari Kamis besok ya. Yes. Doa sih selalu yang terbaik lah. Pastilah. Mana mungkin sih lu doain pasangan lu yang jelek. Enggak. Pokoknya glory Man United. Ya tolong ya, saya juga sebagai pribadi Patrick Tarigan di sini meminta doanya untuk segera mendapatkan jodoh yang baru lagi. Amin. Doakan. Tuhan berkati, Pet. Ini kalau Makasih. jadi jodoh, Pak. Gimana, Pak? Kenapa? Ini poros jodoh apa poros halang? Kita mah belum poros jodoh nanti. Enggak, kalau poros jodoh itu di Twitter. Ada. Mimin udah aktif tuh. Tiap di weekend poros salang tuh poros tiap jalan. weekend ada dia selalu bikin poros jodoh. Jadi Mimin itu selalu memberi kesempatan, kasih masukan biodata lu, nanti mudah-mudahan insya Allah kalau memang Tuhan memberkati, mengizinkan, ya kalian akan ketemu dengan jodoh kalian di Poros Salang juga. Jadi jangan lupa tiap Sabtu weekend biodata kalian masukkan di Poros Jodoh hanya di Twitter ya. Gue nggak ikutan nih ini ya. Enggak, thank you ya enggak. Thank you banget, Thank you bro. banget ya. Thank you. Siap. Akhirnya Sukses terus bisa ini, kesini Twin lagi House. gua. Sama-sama sukses Sumpah terus keren juga. banget, sumpah keren. Kalian yang belum pernah wajib cobain. Baru seminggu. Thank you, bro. Thank you, Gua thank you. balik lagi. Kita Siap. juga. Udah ya, tutup episodenya gua Patrick. Hah? Salah. Gua Fuad. Gua yang Patrick, dia yang Fuad, tadi Mas Angga. We'll see you in Episode. Oh, by the way, dapat kan? Kami udah ngumpul lagi kan? Snoop Dogg. Lama Kok ya, Snoop? Bi? Kok Snoop Dogg sih? Iya kan next episode kan Snoop Dogg lagi.